Mengalami gagal bayar di tahun 2025 ini jangan terlalu panik dan takut didatangi oleh DC lapangan, apalagi jika DC ini dalam segi penagihannya ini sudah keluar dari tata cara yang diperbolehkan oleh OJK itu sendiri. Maka secara tidak langsung, jika cara penagihan mereka ini sudah tidak seperti yang diterapkan oleh aturan OJK, maka secara tidak langsung utang yang selama ini gagal bayar itu bisa dianggap lunas. Oke, jadi untuk yang pertama di sini kebanyakan orang ketika gagal bayar di aplikasi pinjol mempertanyakan, jika kita tidak berada di rumah gitu ya, kita sedang bekerja ataupun sedang bekerja di luar daerah ataupun juga di sekitaran atau di luar kota. Apakah boleh si desa lapangan ini mendatangi tempat kerja kita ataupun mendatangi tempat kita berada yang di luar domisili, yang tidak terdaftar di KTP? Misalnya nih, kita dalam pendaftaran ketika melakukan pinjaman di pinjol tersebut, itu berada di Jakarta. Terus kita sedang bekerja di Bogor. Kemudian si DC lapangan tersebut itu ngotot ya, mendatangi kita langsung ke tempat kerja ke Bogor. Nah, itu tidak diperbolehkan menagih ke tempat kerja. Lalu gimana kalau misalnya kita sudah daftar di aplikasi pinjol, lokasi kita di Jakarta, terus kita itu tidak bekerja misalnya ya, kita berada di Tangerang, di rumah saudara. Apakah di lapangan bisa langsung mendatangi kita ke Tangerang? Jawabannya tidak bisa. Kesimpulannya adalah DC lapangan tidak diperbolehkan menagih ke tetangga ataupun juga menagih di luar wilayah domisili kita. Jadi ketika kita memiliki utang yang galbay ataupun telat bayar, hanya diperbolehkan DC lapangan itu datang ke tempat yang ada di alamat pendaftaran ataupun domisili. Jadi di luar itu tidak diperbolehkan, itu bisa melanggar dan juga bisa mempermalukan. Nah, bahkan ketika DC lapangan ini nanya ke tetangga pun ya bahwa kita punya utang, itu tidak diperbolehkan, itu dapat mempermalukan orang yang meminjam ataupun bisa dikatakan menyebarkan data kita. Jadi menyebarkan data itu bukan hanya menyebarkan data KTP aja, tetapi memberitahukan bahwa kita punya utang dan itu bersifat mempermalukan dan itu sudah keluar dari ketentuan aturan dari OJK. Nah, yang paling sering yang dianggap lunas oleh pinjol-pinjol seperti ini adalah dalam cara penagihan. Ini terkhusus untuk yang ilegal ataupun yang legal ataupun yang resmi OJK ya. Jadi ketika mereka ini melakukan penagihan dalam bentuk suara, telepon, ataupun juga WhatsApp, pesan SMS, pesan email, biasanya kan mereka ini gonta-ganti nomor ya. Nah, kalau ada kata-kata yang bersifat di luar batas gitu ya, seperti kata-kata kasar, intimidasi, hinaan, itu jangan dihapus ya, itu simpan, kalau bisa screenshot, agar menjadi bukti suatu saat mereka datang bisa dikasih, bisa dilaporkan mengenai cara penagihan mereka yang sudah kelewat batas. Namun, rata-rata ketika ada DC pinjol yang menagih dengan kata-kata kasar, ini kan yang dimaksud dengan kekerasan verbal ya, kata-kata kasar, hinaan, ke fisik dan segala macam, menuduh maling, itu biasanya secara tidak langsung mereka ini menganggap utang kita itu lunas dan mereka tidak akan berani menagih langsung, tidak akan berani menurunkan DC. Nah, maka dari itu, buat pemirsa yang mungkin gagal bayar di aplikasi pinjol yang resmi ataupun tidak resmi, yang tata cara penagihannya ini sudah keluar dari ketentuan OJK, itu anggap aja lunas. Karena mereka tidak akan berani datang karena sudah melakukan kekerasan verbal dalam segi penagihan ataupun menagih mempermalukan di luar domisili. Namun biasanya rata-rata pinjol ilegal ya yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu cara penagihan dari pinjol-pinjol yang resmi ini agak-agak sopan karena mereka juga takut dengan orang yang gagal bayar. Sebenarnya kalau kita lihat nih, misalnya ada telepon dari pinjol, ditanya ini dari mana, mereka jarang jawab dari pinjol mana, karena itu mereka menjaga perusahaan pinjol tersebut. Karena ketika mereka melakukan kata-kata kasar, maka ada nama pinjol tersebut yang nantinya tercoreng dan otomatis pinjol-pinjol yang tadinya resmi biasanya dikeluarkan dari OJK. Itulah kenapa di tahun 2025 ini selalu ada update terbarunya mengenai pinjol-pinjol yang resmi, sisa berapa ya. Biasanya itu adalah pinjol-pinjol yang awalnya pada resmi sekarang bertumbangan karena sudah melewati batas ketika melakukan penagihan terhadap yang namanya nasabah yang galbay.